Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Pak Dokter Yaya ya, Saya luar stop biasa share gimana, sekali. Pak Dokter? Oke, apa namanya? Berikutnya kita ingin diskusi banyak. Ya, saya ingin diskusi terkait dengan ke mahasiswa dulu. Pak Yaya boleh sambil mendengarkan, nanti kalau ada yang ingin direspon mungkin kita respon, karena ini adalah pembelajaran, ini bukan hanya webinar tapi juga ini adalah diskusi. Nanti kalau tidak ada yang bertanya, nanti giliran saya yang bertanya. Man Rob buka biasanya tuh. Ya, oke, terima kasih. Mungkin sebelum saya tanya, teman-teman semuanya mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, Ini share boleh open ini mic ya. share ininya materinya saya stop aja atau gimana, Pak Dokter? Boleh di stop aja, di stop aja. Stop dulu ya. Baik. Ya, oke, ya di stop Yang dulu, kita bertanya lebih Pak banyak Prof. diskusi. Oh, ini Pak Prof. Dr. Sulaiman ya. Ini Ya, namanya diganti gugus kendali soalnya. pinjam komputernya beliau jadi aduh maklum lah. Oke, terima kasih Pak Dr. Sulaiman adalah dosen LB kita, beliau dosen tetap di UIN Serang ya. Terima kasih sudah bergabung, tadi saya cari-cari kemana gitu ya, nggak ada ya. Nanti kalau mau bertanya, komentar saya persilahkan juga ya, untuk terkait dengan bank ini. Karena memang menurut saya ini sangat menarik ya, karena bahkan kalau kita bedah, kalau kita kuliti, ya memang ada beberapa hal yang perlu adanya tadi pengembangan, improvement ya, khususnya nanti terkait dengan finance-nya gitu. Karena memang dari sisi transaksi saja akad misalnya dia nggak pure gitu ya, nggak pure gitu, karena memang menempatkannya sebagai intermediary institution gitu. Walaupun demikian, sehingga kemudian ya kalau kita bicara tentang banking hari ini, maka kita juga mesti paham apa yang disebut dengan hybrid contract ya, atau yang disebut dengan al-uqud al-muraqabat ya. Tadi Pak Yaya menyebutkan tentang MMQ ya, musyarakah mutanakisah. Nanti kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya mau nanya satu-satu nih. Kalau Pak Lukman kayaknya udah nggak ditanya nih karena sudah komentar tadi ya. MMQ misalnya ya, ini saya riset dengan teman di UIN Alauddin Makassar, satu disertasi beliau ya di 4 bank ya, di 4 bank syariah tentang MMQ ini ya, ternyata ya menarik juga. MMQ bahasa Indonesia itu MMQ ini ya, musyarakah mutanakisah. Kemudian ada akad yang juga akan berkembang ke depan, yaitu IMZ ya, ijaroh mausufah fi zimmah. Ini nanti akan banyak digunakan untuk transaksi-transaksi online, khususnya di transportasi online dan juga di e-commerce ya. Kita juga dulu sempat berbicara tentang misalnya di metaverse dengan Islamic Digital Bank ya. Saya rasa ini menarik juga. Tadi memang ya bukan berarti kita eranya digital semua ke digital, tidak juga. Kalau praktisi industri pasti juga mereka paham gitu ya, tidak seperti digital semuanya nih, tidak juga gitu ya, karena memang masih banyak juga masyarakat kita masih, apalagi kalau yang agak-agak ke wilayah daerah gitu, pasti mereka juga masih, jangankan itu, biasa di generasi baby boomer ya, dan juga generasi Y saja gitu ya, itu juga masih kayaknya nggak mantep gitu kalau nggak datang langsung ke bank gitu ya. Bahkan masih banyak, kecuali generasi yang Z, kemudian generasi X gitu ya, milenial, itu mungkin mereka agak lebih terbuka. Tapi mereka juga, industri juga tahu mereka nggak punya banyak duit nih kayaknya nih. Oke, terima kasih Pak Ada yang sudah bergabung. Saya persilakan Pak Dr. Sulaiman mau komentar atau yang lainnya sebelum nanti saya tanya satu-satu. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abdurrahman Mesno sebagai Direktur Pasca Sarjana yang telah memberikan fasilitas kita untuk bisa berdiskusi bersama-sama yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi syariah pada dewasa sekarang ini. Begitu juga kepada narasumber yang telah banyak memberikan pencerahan kepada kita semua, yang alhamdulillah kita bisa memahami secara mendalam tentang konsep-konsep serta aturan dasar yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi syariah. Ada beberapa hal yang saya mohon untuk sedikit penjelasannya ketika mengajar mata kuliah fikih muamalah yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan Apa tuh, banking di atau dalam saham? di dalam gadai itu ada istilah, di dalam ada pegadaian syariah, begitu juga di
Bank Syariah Indonesia itu kan Oh iya ada betul. Pegadaian Syariah juga. Nah, mereka menanyakan, ternyata dua lembaga yang ada di dalam Pegadaian Syariah di bawah asuhan lembaga gadai dengan Pegadaian Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah di perbankan syariah ternyata memiliki konsep dan proses yang berbeda gitu. Kalau orang Pegadaian Syariah, kebetulan ini mahasiswa di UIN itu kan ada yang mereka sebagai praktisi juga, ada yang kerja di perbankan, yang satu lagi ada yang kerja di Pegadaian. Mereka di antara berdua itu keduanya mengatakan bahwa di Pegadaian Syariah di bawah lembaga Pegadaian itu lebih menguntungkan gitu. Termasuk juga teman yang kerja di Bank Syariah Mandiri atau BSI mengatakan lembaga Pegadaian Syariah yang ada di Bank Syariah itu lebih menguntungkan, karena kalau di Pegadaian Syariah di bawah lembaga Pegadaian itu ujroh dan mu'nah yang dikembangkan serta biaya-biaya yang diberikan kepada nasabah itu kan dihitungnya melalui emas yang kita simpan di situ. Itu yang di lembaga Pegadaian. Sedangkan Pegadaian Syariah yang di perbankan syariah itu ujroh dan mu'nahnya itu dikembangkan atau ditekankan kepada biaya administrasi yang kita bayarkan secara langsung gitu. Jadi sedikit ada perbedaan antara di Pegadaian Syariah dengan di Pegadaian Syariah yang ada di Bank Syariah Indonesia. Mohon pencerahannya, kok bisa terjadi dualisme pemahaman tentang masalah biaya administrasi, ujroh, mu'nah dan sebagainya. Jadi seakan-akan dua konsep tersebut atau dua permasalahan tersebut membuat sebagian masyarakat kemudian, saya ketika itu ditanya oleh mahasiswa tidak bisa juga mengungkapkan apa yang menyebabkan adanya perbedaan tersebut gitu, antara di Pegadaian Syariah di bawah lembaga Pegadaian dengan Pegadaian Syariah yang ada di Bank Syariah Indonesia. Mungkin sedikit itu pencerahannya Pak Prof dan Pak. Oke, terima kasih. Ya, Luar ya, biasa nih ya. Pak Dr. Sulaiman, kebetulan beliau dokternya dokter gade ini. Jadi, sebetulnya nggak digadaikan gitu ya. Ya, mungkin nanti Pak Dr. boleh komentar. Jadi terkait dengan implementasi ya, praktik gadai syariah, gadai syariah atau kita sebutnya dengan rohan ya, rohan yang ada di Pegadaian Syariah dengan rohan yang ada di perbankan syariah ternyata memiliki perbedaan walaupun sama-sama menggunakan akad rohan, ada akad qard atau dain, ada juga akad ijarohnya, dan juga nanti kalau beberapa produk misalnya saya pernah menggadai di Pegadaian Syariah itu ada juga yang menggunakan mudharabah dan juga musyarakah khususnya nanti ke UMKM. Ibu dan Bapak sekalian, kadang kalau kita berpikir gade itu kesannya kok berarti orang-orang yang butuh duit gitu ya, orang-orang yang pengen dapat uang gitu ya, kemudian dia menggadaikan barangnya. Ya, sebenarnya itu wajar saja, tapi ternyata ketika saya riset di beberapa di Depok gitu ya, kemudian juga di Bogor, ternyata tidak gitu ya. Justru yang banyak ke Pegadaian itu orang-orang yang orang kaya gitu ya, orang kaya yang mereka punya biasanya itu emas gitu ya, ataupun benda-bendanya, walaupun kalau di rohan, kalau di gadai syariah saat ini yang diterima hanya emas dan logam mulia lainnya gitu ya, belum sampai kepada mobil atau rumah atau mungkin ini belum gitu. Tapi ada juga yang kalau kita lihat di jalan itu ada raja gadai gitu ya, ada kita sebut sebuah produk itu juga, ini juga menarik juga. Kenapa? Karena kalau bisnis gadai gitu ya, kemudian dia memang hampir tidak ada ruginya selama ketika dia menghitung, memprediksi itu dia sudah benar. Nah, tetapi kemudian kalau dalam kajian fikih sendiri kita akan lihat sebenarnya gadai itu kan termasuk akad tabarruk gitu ya, akad tabarruk, akad sosial gitu ya. Kemudian tetapi kemudian dia mengalami ya metamorfosis lah kita sebut, perubahan menjadi mix ya dengan akad tijari. Ini juga menjadi satu permasalahan juga, walaupun akhirnya kemudian ya disepakati oleh DSN MUI, oleh EOV dan juga di beberapa majlis fikih Islami ya diperbolehkan
dengan ketika ada rohan, kemudian di sana ada akad ijaroh, ditambah lagi juga nanti ketika untuk modal usaha itu juga ada akad mudharabah dengan musyarakahnya. Ini memang menarik sekali. Kita sambil tunggu Pak Dr. Yaya, mudah-mudahan kalau sudah ini boleh jelaskan mungkin apakah di perbankannya itu juga menyediakan jasa gadai gitu ya, karena yang ada itu memang ya kita sebut saja BSI, kemudian juga beberapa bank lainnya. Ya kalau di Pegadaian Syariah dia memang konsepnya agak berbeda. Saya persilakan dulu ke Dr. Yaya, silakan. Punten, meluruskan aja, meluruskan. Yang saya tanyakan bukan adanya gadai di bank syariah, bukan, tetapi mu'nah serta ujroh yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah dengan rohan yang ada di bank syariah itu berbeda gitu. Iya betul. Maksud saya, betul. Yang saya tanyakan itu bukan gadainya. Kalau gadai sih nggak ada masalah. Cuman kalau di Pegadaian Syariah itu kan ujrohnya ditekankan serta biaya administrasi kan ditekankan betul. kepada pembiayaan yang sesuai dengan emas yang kita simpan. Jadi semakin besar emas yang kita simpan, semakin besar ujroh yang kita berikan. Tapi itu pembayarannya itu melalui emasnya langsung gitu. Jadi emas kita sedikit dikurangi gitu, karena kita membayar ujroh tersebut. Adapun yang di bank syariah, ketika saya menyimpan menggadaikan mencoba untuk melakukan riset sekalian, kalau di bank syariah itu tidak, tetapi menggunakan biaya administrasi dan ujroh serta lainnya itu menggunakan uang secara langsung gitu. Jadi ada perbedaan di situ antara di Pegadaian Syariah dengan di rohan yang ada di bank syariah. Maksudnya di situ. Ya. Jadi pertanyaan, ya, maksud saya itu adalah tadi pertanyaan pertama adalah terkait dengan apakah di bank syariah yang Pak Yaya ini aktivitas kerja itu apakah ada jasa gadai syariah, itu yang pertama. Yang kedua lanjutannya kok berbeda nih konsepnya, teorinya, prakteknya antara yang di Pegadaian Syariah, rohan yang ada di Pegadaian Syariah dengan rohan yang ada di bank syariah. Silakan Pak Dr. Yaya. Oke, baik, Pak Dr. Misno, kemudian Pak Dr. Sulaiman, ya. Ya betul. Ya, jadi ini terkait dengan gadai. Memang ini adalah salah satu ciri ya, atau unik syariah produk yang memang sangat layak untuk dikembangkan di bank syariah. Karena kan kita kan perspektifnya ini inginnya itu berkompetisi dengan konvensional gitu. Terus kita harus membuat produk-produk yang unik, yang mana di konvensional misalkan nggak ada, contohnya gitu ya. Di syariah ada gitu, harusnya kan begitu ya. Nah saat ini di bank syariah memang terkait dengan transaksi emas atau gadai itu memang cukup bagus gitu. Nah di tempat saya sendiri sekarang lagi menuju ke arah situ, Pak. Jadi saya terus terang belum punya produk yang terkait dengan rohan ya atau rahan gitu ya. Tapi saya saat ini hanya berjualan produk kerjasama dengan mitra untuk menjual LM. Kemudian saya dapat biaya administrasi dari situ. Kemudian saya juga dapat pembiayaan dari situ. Modelnya jadi belum dikembangkan ke arah gadai. Karena kalau gadai itu kan harus ada taksasi dari segi emas segala macam gitu ya. Jadi sehingga kami belum mengembangkan ke arah situ gitu ya. Nah, sehingga kalau kasusnya tadi yang Pak Sulaiman sampaikan, terus kalau ujroh atau mu'nahnya itu adalah dari harga emas gitu ya. Nah, saya terus terang belum bisa menjawab secara tuntas tuh Pak Dr. Sulaiman, karena saya sendiri memang di perbankan saat ini gitu ya, memang belum masuk ke bisnis gadai gitu ya. Ya namun demikian, biasanya kalau pengalokasian pembiayaan gitu tuh, yang saya tahu dari produk-produk yang lain sih memang kita selalu comply dengan Dewan Pengawas Syariah, DPS, atau juga melalui dan harus comply juga terhadap ketentuan akuntansinya OJK gitu ya. Nah, bisa aja karena mungkin di BSI itu tunduk kepada aturan OJK dan terhadap DPS-nya gitu ya, termasuk sistem akuntansi nasionalnya gitu ya, dan yang sudah tersertify-nya gitu ya, ya bisa aja berbeda gitu ya, antara satu lembaga dengan lembaga yang lain gitu.
Tapi saya yakin gitu ya, untuk pengakuan revenue itu kalau di bank itu pasti mereka sudah berkonsultasi kepada OJK terkait dengan proses pembukuannya. Mana-mana yang dibukukan sebagai buku apa, misalkan biaya administrasi gitu ya, biaya administrasi atau ujrohnya ngambilnya dari penjualan atau dari harga barang atau dari mananya, mereka pasti sudah berkonsultasi ke regulator. Mungkin itu sih Pak Misno, mohon maaf kalau saya belum bisa menjawab secara clear dan tuntas. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Pak ya, karena memang tadi banknya memang tidak baru mau pengembangan ya, baru Iya, pengembangan untuk iya, ke Gade Syariah. Kalau yang ada tadi kan BSI gitu ya, dan itu iya. pun juga dibatasi masih tadi emas dan logam berharga. Ini kajian yang menarik sebenarnya teman-teman semuanya, ibu dan bapak sekalian terkait dengan gadai. Jadi saya juga membuat riset juga dengan mahasiswa master saya gitu ya, ketika meneliti waktu itu kebetulan mata kuliahnya adalah fikih muamalah gitu ya, kemudian langsung terjun ke lapangan menganalisis dari baik itu dokumennya yaitu kontrak di gadai syariahnya itu gadai rohan ya, kalau di Malaysia itu rohnu biasanya itu ya, rohnunya itu yang ada di pegadaian syariah. Ternyata betul tadi Pak Dr. Sulaiman mengatakan bahwa besarnya ujroh gitu ya itu ditentukan oleh besarnya atau jumlah dari gram emas yang digadaikan gitu ya. Itu secara ininya, secara secara istilahnya itu penjelasan dari pihak Pegadaian Syariah gitu ya. Tapi kemudian ketika kita mendetailkan lagi, membandingkan antara satu transaksi dengan transaksi yang lainnya, ternyata besarnya tadi jumlah emas itu misalnya ya, misalnya saya mau menggadaikan emas nggak usah banyak-banyak lah 10 gram gitu ya, 10 gram emas. Maka kemudian pertama berlaku bahwa utang dain itu hanya boleh 80% ya, tidak boleh lebih dari dari 100% harga emas tersebut. Berarti misalnya 10 gram berarti misalnya ya kalau 1 juta berarti ya 10 juta lah ya, 10 juta, sehingga kemudian saya sebagai rohin itu hanya boleh mengambil uang ataupun utang di Pegadaian Syariah itu sebanyak 8 juta rupiah gitu ya. Itu yang pertama. Jadi sudah otomatis tidak sesuai dengan full itunya. Nah, tapi kemudian kita bandingkan antara jumlah 10 gram dengan batas maksimum itu adalah 8 juta ya, 80% itu, maka kemudian sangat dekat sekali ya ujroh ini ya itu dengan jumlah utang yang dipinjam, jumlah uang yang dipinjam gitu ya, sehingga ini sangat, menurut saya sangat kritikal, sangat sisi kritisnya di Pegadaian Syariah itu adalah ketika ujroh dia variabelnya itu merujuk kepada jumlah emas yang digadaikan, yang emas gadaikan itu juga dipengaruhi oleh utang yang disebutkan di situ, yang diambil oleh rohin. Ya, kalau umpamanya biaya administrasi awal misalnya gitu ya, itu mungkin boleh dipahami, walaupun mungkin ini juga termasuk yang boleh kita kritisi juga karena merujuk kepada kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba itu gitu ya, sehingga kemudian kalau saya lebih cenderung memberikan salah satu solusinya adalah ya dengan bisa penghitungan agak lebih rumit memang, jadi operasional ya. Jadi ketika dia memang biaya operasional. Oke, jadi ketika biaya operasional itu misalnya kalau dikatakan administrasi, ini berlaku juga sebenarnya di BMT, di KSPPS dan juga di BPRS gitu ya, ketika menetapkan biaya administrasi gitu ya. Kemarin saya waktu di koperasi juga menanyakan gimana Pak kalau umpamanya di koperasi itu kan simpan pinjam itu ini sekian persen walaupun cuma hanya 1% gitu. Ya jangan dibuat 1%, kalau walaupun hanya 0,0001%, kalau dia terkait dengan dain, dengan jumlah utang, maka itu riba gitu ya. Maka lebih baik biaya operasional di-fullkan, misalnya dari tahun lalu atau bulan lalu biaya operasional itu berapa, kemudian dibagikan sesuai dengan nasabah, sesuai dengan nasabah. Ini agak ribet gitu, agak rumit, tapi menurut saya itu lebih baik gitu ya, sehingga biaya administrasi pun dia tidak juga terkait dengan jumlah emasnya dan juga jumlah utang yang diambil oleh rohin
ya, sehingga kemudian hasil riset saya dengan mahasiswa itu menunjukkan ya memang di Pegadaian Syariah itu ya ujroh itu masih sangat erat dengan emas, jelas sekali erat dengan emas dan sangat dekat juga dengan jumlah utang yang dipinjamkan, sehingga ya masih kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah betul-betul halal 100%. Gitu ya. Nah, kemudian dari situlah kemudian pihak yang literatur yang saya baca juga dari fenomena di institusi, mohon maaf ini ya di Pegadaian Syariah itu kemudian pihak dari bank syariah itu mempelajari kembali, jangan didasarkan kepada jumlah emas ya, karena jumlah emas itu akan dipengaruhi oleh jumlah utangnya, sehingga kemudian ujrohnya gitu itu akan ditentukan berdasarkan jumlah yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi emasnya tidak dinikan, walaupun saya belum riset yang di perbankannya gitu, apakah memang betul murni gitu ya, atau mungkin juga sama misalnya ketika saya menggadaikan 10 gram ya 10 gram, maka saya kemarin pengalaman ini real ya, ketika saya menggadaikan 10 gram emas gitu ya, itu per 10 hari gitu ya, ada yang 15 hari juga, per 10 hari itu adalah 60.000 gitu ya, per 10 hari 60.000, dan dia ketika nambah lagi ya nambah lagi, gitu kan, karena memang ujroh ya, ijaroh atau biaya sewa penempatan dari barang itu. Nah, kita lihat apakah di perbankan syariah ini, teman-teman nanti boleh komentar, apakah di perbankan syariah itu dari mulai administrasi misalnya 10 gram administrasinya mungkin hanya 20.000 gitu ya, tapi kemudian ketika 20 gram itu jadi 20.000. Wah, ini juga agak-agak beda juga jadinya nih. Ini ngambilnya dari mana? Nah, itu dari sisi administrasi. Yang kedua, dari sisi ujrohnya. Kalau misalnya tadi di bank syariah, saya belum buat risetnya, yang sudah saya lakukan ada di Pegadaian Syariah ya. Jadi ketika di 10 gram misalnya, ujrohnya tadi adalah 60.000 10 hari. Kemudian ketika 15 gram menjadi misalnya 8.000 per 10 hari. Wah, ini juga sangat dekat sekali nih. Jadi nanti harus betul-betul dirumuskan, dan rumusan solusi yang salah satunya adalah saya menentukan ya kalau memang administrasi itu biaya operasional plus kalaupun ujroh itu juga bisa boleh menggunakan biaya operasional tentu saja dengan keuntungan, dan ini menurut saya lebih halal ya, lebih halal dan lebih real bahwa ini memang ujroh loh, ini memang betul-betul sewa gitu ya, sewa untuk tempatnya, untuk keamanannya, untuk administrasinya, semuanya kan itu jelas gitu. Ini saya coba terapkan juga kemarin ketika ada training KSPPS Koperasi Syariah. Jadi kita terhindar dari riba, bahkan kita jadi lebih baik. Saya sampai bilang ke ibu-ibu, ibu mau pilih yang 10% haram, pilih yang 1% haram atau yang 10% halal. Nah, Iya. kan saya bilang gitu. Nah, ini Mas Dewan nih, mungkin bisa diskusi lagi di oke, ini namanya udah diganti ya. Silakan Mas Dewan, kalau sepanjang pemahaman saya seperti itu dari Pegadaian, kemudian dirubah di bank syariah, tapi di bank syariah juga kita lebih detailkan lagi, kita lihat dari kontraknya sebenarnya seperti apa. Tapi bukan hanya satu kontrak, tapi beberapa kontrak yang berbeda kita bandingkan. Plus nanti ya interview dengan pihak bank seperti apa sih penetapannya gitu. Walaupun mereka selalu alasannya kalau namanya juga ujroh bebas dong penetapannya. Tapi kalau masih ada kaitannya dengan jumlah emas dan juga apalagi kaitan erat dengan utangnya, jumlah utangnya tinggi, ujrohnya tinggi, utangnya tinggi, wah itu kayaknya menurut saya tidak tepat ya, apalagi jelas sekali ya, kecuali kalau memang ya sudah dibatasi skala misalnya 5 sampai 10 gram sekian, 10 gram sampai sini sekian gitu. Itu mungkin asalnya, prosesnya jangan dilihat di akhirnya kayak tadi itu ya, bunga dengan berhasil itu lihat di proses di awalnya gitu, bukan di akhirnya yang zahirnya. Oke, terima kasih. Di sini ada Dr. Sutisna juga. Oh, ini senior saya nih, mungkin nanti boleh komentar juga tentang Gade ini atau yang lainnya. Baik, terima kasih Pak Sulaiman. Nanti kalau tidak ada komentar, kita lanjut ke yang lainnya. Sekarang kayaknya giliran gantian deh. Saya mau tanya dulu ke Pak Haji Mustafa. Boleh open your mic, please? Oke, Pak Haji Mustafa. Saya mau tanya, pertanyaannya jawab cukup 1 sampai 2 menit paling banyak. Jadi perspektif Pak Haji Mustafa, Kang Aji, Ahi Aji nih, ya terhadap perbankan syariah setelah tadi mendengarkan pemaparan dari Dr. Yaya, seperti apa? Silakan. Setuju, tidak setuju, why? Oke, mungkin dari segi syariah gitu kan, dari beberapa segi mungkin ada beberapa ikhtilaf gitu. Tetapi kan
tidak menutup kemungkinan kita tetap mengupayakan adanya suatu sistem keuangan yang syariat, terlepas dari berbagai kekurangan yang ada gitu. Istilahnya kalaulah tidak bisa semuanya gitu kan, minimal sebagiannya, dan insya Allah zaman semakin maju gitu kan, selalu ada solusi bagi setiap tadi beberapa hal yang masih diperdebatkan dalam bagian-bagian perbankan syariah begitu. Oke, terima kasih Kang Haji. Berarti menggunakan kaidah ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Satu pertanyaan lagi Kang Haji. Ini kita berpikir ini out of the box gitu ya. Kira-kira kalau kita merujuk kepada nusus ya, wahyu gitu ya. Kemudian kita tidak mau menggunakan bank. Kira-kira lembaga pengganti untuk bank dalam Islam itu kira-kira seperti apa? Silakan. Mungkin untuk alternatifnya bisa membangun komunitas mungkin ya, tapi ya walaupun memang lokal, misalkan komunitas pengusaha muslim gitu kan, untuk saling membantu dalam mengembangkan ekonomi gitu, dan itu juga kan tentunya harus melihat tingkat kebutuhan gitu. Kalau untuk tingkat kebutuhan UMKM gitu kan, atau misalkan kelompoknya kelompok mahasiswa kebutuhannya apa, nanti akan berbeda-beda gitu, sehingga nanti bentuk komunitas dan kelompok penyokongnya juga akan disesuaikan dengan komunitas itu. Oke, terima kasih Kang Haji. Ya, jadi kita coba berpikir karena kita adalah academician, jadi tidak hanya melihat sesuatu yang ada sekarang ini, tapi beyond ini ya, setelah ini apa gitu ya. Ketika ya kalau di Indonesia ya saat ini ya memang ya bank lah, karena lembaga yang resmi yang sah itu ya memang bank, PPRS, PSPPS dan yang lainnya. Oke, terima kasih Kang Haji. Saya mau tanya ke Pak Ahmad Yani dulu nih sebagai praktisi di BPRS nih, Amanah Ummah nih. Pak Ahmad Yani boleh open mic-nya. Apakah masih on? Kalau tidak kita tukar dulu ke ini dari Pak Ustadz Muhammad Diaul Haq. Boleh open mic-nya? Apakah sedang on atau tidak nih? Kita tukar. Nanti insya Allah pekan depan, Sabtu depan kita akan ketemu langsung dengan Pak Dr. Yaya ya di kelas insya Allah ya. Nah, insya Allah pekan Masih di depan. tol, bro. Boleh bisa? Masih di tol, mohon izin, bro. Lagi dalam Hati-hati ya perjalanan. drivingnya ya. Oke, terima kasih Pak. Syukur selamat. Apakah sudah on? Atau Pak Aziz? Silakan. Boleh open mic-nya. Ada Pak Mitra juga mau kita tanya nih, Pak Mitra, kemudian Pak Dian juga. Ini yang generasi-generasi muda jangan hanya mendengarkan saja, open your mood sekali ya, open your mic ya. Silakan siapa nih yang sudah open ininya? Oh, Ustaz Aziz. Oke, Ustaz Aziz saya mau tanya dulu nih. Ustaz Aziz ahli turos ini, di profilnya aja udah gambarnya Majmu Fatawa nih kayaknya nih, mungkin atau Al-Hisbah ini. Oke, pertanyaan Ustaz Aziz. Mungkin tadi sama dengan pertanyaan terakhir untuk Pak Aji ya. Kira-kira dari turos Islam nih untuk menggantikan fungsi dari bank ya, kira-kira seperti apa nih dalam peradaban Islam? Silakan Ustaz Aziz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kalau meneliti pada zaman Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, mungkin yang paling dekat yaitu Baitul Mal ya. Tetapi kan Baitul Mal itu fungsinya hanya menjalankan yang sekarang disebut dengan akad tijari, akad tabarruh pada bank ya, akad tabarruh. Sedangkan yang tijarinya memang tidak dimainkan atau tidak digunakan peran itu pada Baitul Mal. Tetapi kalau dilihat lebih jauh setelah zaman Nabi, kan Umar bin Khattab kalau tidak salah itu membuat beberapa lembaga-lembaga ya, dewan-dewan, bahkan menurut
salah satu buku tentang fikih ekonomi Umar bin Khattab, itu sudah ada terjemahannya. Itu juga beliau buat seperti lembaga ASN pada zaman sekarang itu. Dan saya rasa sepertinya sudah ada. Jadi tetapi namanya seperti apa mungkin berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi mengumpulkan dana kemudian untuk jenis yang akadnya adalah tijari seperti itu. Tapi saya sendiri belum menemukan namanya itu seperti apa. Sampai saat ini belum. Memang yang ditekankan kan di dalam Islam itu yang akadnya tabarru. Itu. Jadi wallahu alam apakah namanya seperti apa? Saya belum mendapatkan Ustadz seperti itu. Oke, berarti Begitu Ustadz. konsepnya masih ini ya. Oke. Jadi tadi kalau kita berbicara tentang Baitul Mal sebenarnya ya dalam konteks baik masa Nabi ataupun Khulafaur Rasyidin dan setelahnya gitu. Justru kalau kita lihat transformasinya di Indonesia ini ya dalam bentuk banyak ya. Salah satunya adalah BI ya, Bank Indonesia gitu sebagai bank sentral, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua juga sebagai ya, Kementerian Keuangan gitu ya. Kementerian Keuangan di mana termasuk juga nanti ada kementerian untuk apa kesejahteraan dan juga Kementerian Sosial ya. Dia masuknya di sana. Jadi dia agak bukan agak ya, kalau menurut saya berbeda ya, berbeda dengan bank itu sendiri, karena bank itu walaupun nanti ada ya bank yang dimiliki oleh negara gitu ya, bank yang dimiliki oleh negara, tapi kalau kita bicara tentang bank yang dimiliki oleh swasta, konsepnya dia jelas pure murni bisnis gitu ya, murni bisnis ingin mendapatkan keuntungan. Nah, permasalahannya bank itu dia di kepalanya itu kan finance, uang. Jadi bukan bisnis gitu ya. Tapi kemudian tadi dengan adanya Islamic banking dirubah tuh mindsetnya, bukan uang tapi menjadi bisnis. Dan tadi juga masih terikat dengan aturan-aturan yang ada di baik itu di BI ataupun lembaga-lembaga terkait gitu ya. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya kalau di nama sebenarnya nggak ada masalah. Misalnya tadi ada konsep tentang Baitul Tamwil ya, the house of business gitu ya. Jadi dia satu lembaga yang memang ya khusus untuk bisnis gitu ya, mirip seperti bank ya. Mungkin dia bukan menyimpan tapi langsung di situ tuh langsung investasi gitu ya. Oke, punya uang sekian kemudian di investasi nanti bisa direct gitu ya, atau mungkin banknya sendiri yang memiliki dealer, memiliki perkebunan, memiliki pabrik dan lain sebagainya. Ini juga sangat mungkin gitu ya. Jadi Baitul Tamwil, atau mungkin lebih spesifik lagi bisa menggunakan istilah, teman-teman banyak juga menggunakan Baitul Syirkah ya, Baitul Syirkah atau rumah syirkah. Jadi kenapa syirkah? Syirkah itu dengan segala pengembangannya dari mulai pure murni musyarakah, kemudian sekarang juga kalau di koperasi ya, saya sebutnya misalnya koperasi di 212 itu menggunakan musyarakah musahamah. Ini juga pengembangan dari musyarakah menjadi musyarakah musahamah, sementara kalau tadi di perbankan musyarakah mutanakisah. Sama-sama musyarakah karena di sana ada kepemilikan bersama, ada usaha bersama, ada bisnis bersama yang nanti kemudian diberikan keuntungan sesuai dengan saham masing-masing dari individu atau investor-investor tersebut. Minimal tadi dua, ada Baitul Tamwil, ada Baitul Syirkah, nanti mungkin ada Baitul Mudharabah, ada Bait Muzaroah gitu ya, yang mungkin namanya juga nggak mesti Arab gitu ya. Tadi the house of business atau the house of Islamic agriculture gitu ya, itu nama itu nggak masalah, yang penting dia ada satu lembaga. Dan memang di Indonesia ya belum gitu, kecuali yang mungkin kita ajukan bahwa lembaga bisnis bukan hanya PT, bukan hanya CV ya, tetapi juga sudah ada Baitul Tamwil. Oke, terima kasih. Sekarang ke Pak Ahmad Yani. Terima kasih Ustaz Aziz. Nanti dipelajari lagi tentang konsep tentang ya bukan pengganti juga sebenarnya itu ya, ini loh yang Islamik gitu. Kalau bank ya kan memang sudah ada, nggak bisa diganggu gugat gitu, tapi ada banyak alternatif yang bisa dilakukan. Bukan hanya komunitas, kita bicaranya bukan sesuatu yang kecil, sesuatu yang besar. Bahkan kita bisa, kalau dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita bicara tentang bagaimana servis kita melayani orang-orang juga non muslim
gitu kan, dan itu terjadi sudah di perbankan syariah gitu. Oke, terima kasih. Sekarang Pak Ahmad Yani atau Pak Syukur Slamet atau Pak Ahmad ini yang boleh open mic-nya, boleh buka mic-nya, silahkan. Masih ada waktu sekitar 16 menit lagi ke depan ya. Atau Pak Mitra, silakan yang mau buka ininya, kita gantian bertanya nih. Kalau di kelasnya harus ada Pak Yayan kayaknya nih ya, ada beda N ya. YG Sami Kasep Pisan orang Sunda. Teh Kang Yayan kumaha damang? Kang Yayan di mana? Silakan. Yayan sudah open? Oh, belum kayaknya nih ya. Kita pindah lagi ke Pak Mitra, apakah sudah ini? Silahkan. Ya, yang sudah buka ininya. Pak Ahmad gimana? Sudah on? Atau yang lainnya kita persilakan juga kalau yang mau bertanya dan kita bisa diskusi, Pak Dian ya. Silakan, waktu kita masih ada 15 menit lagi ya untuk bertanya. Pak Dr. Sutisna mau memberikan pencerahan, saya persilakan juga. Terima kasih Pak Dr. Misno. Silakan, Pak Dokter. Saya dalam hal ini lagi taklim kepada beliau-beliau yang ahli, yang pakar di bidangnya. Jadi saya lebih memilih untuk pendengar setia, dan tadi sudah banyak hal yang saya banyak ilmu lah dari mereka-mereka. Jadi kapasitas saya belum sampai ke komentar gitu dalam hal ini. Tetapi tadi banyak hal yang memang saya sembunyikan dulu dalam pikiran kita dengan pengalaman-pengalaman yang terkait dengan praktek-praktek di bank syariah lah, kira-kira seperti itu. Dan ya sesungguhnya kalau saya tadi melihat alternatif sementara ini terkait dengan ya soal nama mungkin lain ya gitu. Tapi kalau pengganti dari ini ya mungkin sampai hari ini saya dalam pikiran sudah ada hal-hal yang bisa ya soal nama lain lah. Tetapi intinya bagi saya ini diuji dulu lah yang sudah berjalan sekarang, apalagi yang sudah progresnya semakin bagus dari sisi istilahnya amanah untuk melakukan ya pengelolaan dana umat dan lain sebagainya. Dan saya sebut tadi bukan ekonomi alternatif sesungguhnya, tapi ekonomi yang sesungguhnya itu ekonomi Islam itu, dan dicontohkan oleh para nabi, para sahabat sukses pada zamannya. Nah ini sekarang tinggal menyadarkan orang-orang Islam secara total gitu bagaimana caranya supaya dia beralih lah atau berhijrah ke ekonomi Islam. Jangan sholatnya, ibadah-ibadah yang lainnya seperti orang Islam yang hebat, tetapi dalam muamalahnya istilahnya merasa cuek, tidak melakukan atau tidak mau menjadi nasabah bank-bank Islam misalkan seperti itu. Nah itu kan berarti tidak udhulu fisimikapah kan dalam hal seperti itu. Jadi itu saja barangkali saya sangat-sangat ini gitu ya, banyak ilmu tadi dan saya sangat paham gitu apa yang disampaikan tadi, dan saya tidak ada komen ya, pokoknya samina wa ta'na, karena yang namanya Islam itu kita harus seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak Dr. Misno Mangga. Hatur nuhun. Hatur nuhun pangersa kalersan ieu. Ya sami Kang Yaya, Dokter Yaya oge ti Subang, pangersa oge yeuna di Ciamis sareng ti Subang. Iya. Alhamdulillah berarti sekarang bisa dengan beliau. Ya sangkin tiasa tepang di Subang insyaallah-nya. Oke, terima kasih. Silakan sekarang ada yang raise hand, ada Ibu Farida. Saya silakan untuk bertanya, nggak open kamera nggak apa-apa, silakan langsung bertanya. Ya, baik, terima kasih Pak Misno. Ini terima kasih pengetahuannya banyak sekali tentang perbankan syariah. Tapi bagaimana dari narasumber tadi sudah menjelaskan kalau perhitungan bank konvensional dengan syariah beda. Kalau bank syariah kan berdasarkan pendapatan, penghasilan apa itu. Cuman yang real dilakukan oleh bank syariah dalam hitungan mengambil keuntungannya itu karena dia kan akadnya tijari kan mencari keuntungan. Nah, apakah sama dengan bank konvensional? Dan lagi pun kalau pembiayaannya per bulan itu tetap kalau dikatakan perhitungannya berdasarkan pendapatan, tentu pendapatannya relatif kan, kadang pendapatan bulan ini naik, kadang turun.
meskipun itu sulit didapati oleh bank, bagaimana nasabah itu supaya jujur itu sulit. Jadi apa indikasi hukum istimbat hukumnya, dia diambil per bulannya sama keuntungan yang di bank syariah. Kemudian perhitungannya diadopsi dari bank konvensional kah atau memang real dari pendapatan, dari pendapatan yang dibilang narasumber kan berbeda perhitungannya per bulan itu. Nah itu kurang jelas. Kemudian barangkali kalau kita rame-rame menghidupkan bank syariah, karena bank syariahnya pendanaannya tidak seperti bank konvensional, dia ditumpangi. Kita ini bank swasta, tibanya kita yang menghidupkan. Nah kalau rame-rame mungkin akan terjadi pembiayaan itu lebih ringan. Nah itu, jadi unsur tauhid dan keyakinan kita riba itu dan bersama-sama gotong royong menghidupkan bank syariah, mungkin bank syariah itu akan bisa tumbuh dan berkembang. Tapi kan memang kondisi persaingan bank konvensional dengan bank syariah, kalau dominannya Muslim, kalau tauhidnya kuat, tentu akan terasa bank syariah ini akan berkembang maju. Demikian saja, Pak. Oke, terima kasih Ibu Farida. Ininya ya, pertanyaan dan pernyataan yang menarik sekali. Ini langsung ke jantung pertanyaan ya, terkait dengan cara ngitungnya gimana sih? Karena kan sekarang nyimpen misalnya 10 juta, besok diambil 5 juta gitu ya. Terus besoknya lagi diambil lagi 5 juta, habis. Padahal Bang belum sempat sebulan, belum sempat ngitungnya gitu. Belum lagi nanti kok tadi ada pernyataan tentang apa fix. Nah, sebenarnya apakah betul-betul fix atau mungkin seperti apa? Silakan Dr. Yaya, boleh dijelaskan. Ya baik, Ibu Farida, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kalau cara menghitungnya sih Ibu, untuk di bank syariah sih ya sesuai dengan yang tadi itu, bahwa kita menggunakan mekanisme yang accrual cash basis. Jadi artinya cash basis itu adalah sesuatu yang memang sudah kita peroleh dan kita bukukan. Tidak seperti di konvensional di mana menggunakan mekanisme accrual basis. Accrual basis itu modelnya itu kayak diproyeksikan, tapi sebenarnya belum tentu kita peroleh. Jadi kita membagikan kepada nasabah dengan proyeksi yang diharapkan kita peroleh. Padahal sebenarnya nasabah kan bisa jadi nggak bayar sesungguhnya. Contohnya kita akibat ada macet atau segala macam. Itu bedanya adalah cash basis dan accrual basis. Ya, jadi kalau syariah itu memang harus benar-benar real sih, harus benar-benar real. Ya, nah kalau perhitungan bagi hasil katakanlah di pembiayaan, nah pendanaan, contohnya kayak tabungan atau segala macam, kan ada tarik setor segala macam. Proses tarik setor itu sendiri sebenarnya tetap aja diperbolehkan sama seperti di konvensional, basically gitu ya. Cuma memang nanti kita akan hitung adalah dari segi average-nya. Hitung average-nya kan gampang. Misalkan 1 juta dikalikan berapa hari, ditambah dengan 2 juta, ditambah kali berapa hari gitu ya, sehingga nanti dapat terpenuhi 1 bulan. Kemudian nanti dirata-ratakan average balance-nya berapa. Begitu ya. Kalau untuk perhitungan dari segi pendanaan, baik itu saving, giro, ataupun misalkan deposito. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau di pembiayaan? Tidak bisa dipungkiri saat ini memang ya bank syariah itu banyak yang menggunakan mekanisme bagi hasil dan juga kombinasi dengan murabahah ya. Dalam hal ini adalah yang dalam bentuk yang fix gitu, yang mirip sekali dengan konvensional. Yang membedakan nanti adalah dari segi akadnya aja ya. Nah, kalau dari segi bagi hasil ya tentunya kita akan menghitung juga sama. Menghitung adalah seperti yang realisasi pendapatan yang diperoleh setiap bulan secara realnya dari bagi hasil yang antara nasabah dengan bank. Gitu ya. Jadi bisa maksudnya gini,
dikombinasikan antara portfolio antara yang akad dengan berbagai macam akad itu, ya akad ijaroh, ada akad murabahah, terus ada akad juga MMQ gitu ya, atau akad ada juga yang mudarobah gitu. Nah, itu semuanya dikombinasikan tergantung dari akadnya ya, tapi perolehan yang diperoleh oleh bank itu dengan menggunakan mekanisme cash basis. Artinya memang benar-benar uang itu sudah kita peroleh dan itu yang dibagi hasilkan kepada nasabah pendanaan gitu ya. Itu adalah perbedaan utama antara syariah dengan konvensional. Makanya tercermin dari kenapa konvensional bisa memberikan bunga secara fix setiap bulannya. Ya, 7%, 4%, 5%, 3%. Mau nggak mau, suka tidak suka, istilahnya gitu ya. Bahwa harus bayar, harus terima 7%, 4%, 3% sesuai kontrak di awal. Ya. Kalau di syariah, karena menggunakan mekanisme bagi hasil, dan mekanismenya adalah cash basis, gitu ya. Uang yang sudah diterima, kalau uang nasabah yang tidak kita bisa tagih atau tidak bayar, ya otomatis nggak kita masukkan sebagai komponen bagi hasil. Gitu ya. Ya, tentunya hal itu akan mengurangi ke nasabah pendanaan, nasabah deposito, tabungan atau giro. Tapi biasanya gitu ya, pihak bank sendiri juga tidak akan membiarkan nasabah itu memperoleh bagi hasil yang sangat fluktuatif ya dalam prakteknya gitu ya. Misalkan sekarang bagi hasil yang diperoleh adalah realnya 2%. Tapi kompetitors yang lain, katakanlah bank konvensional atau bank yang lain, misalkan rata-rata 3%. Ya, 2% versus 3% kan besar ya, Ibu. Ya, Bu Farida ya. Artinya kalau misalkan Ibu punya uang 1 miliar gitu ya, yang satu memberikan 2%, yang satu memberikan 3%, otomatis bisa pindah tuh nasabah kita ke bank lain yang memberikan 3%. Nah, biasanya di situ ada mekanisme namanya subsidi yang mengurangi porsi bank sehingga nanti biar tidak terlalu jauh kayak gitu ya. Itu ada ini juga ya, ada fatwanya juga terkait dengan smoothing income. Smoothing income juga ada, kemudian juga ditambah dengan terakhir bank juga bisa memberikan, asal jangan menggunakan keuntungan dari atau mengambil porsi dari nasabah lain ya. Tapi kalau dari bank, artinya bank akan mengurangi porsi keuntungannya untuk mensubsidi bagi hasil nasabah. Itu diperbolehkan. Atau misalkan dari segi treasury-nya segala macam. Kan treasury juga akan memberikan menempatkan atau melakukan placement ke instrumen-instrumen syariah yang diperoleh, itu juga bisa digunakan untuk subsidi. Jadi tergantung dari policy dan kebijakan bank, sehingga nanti pricing-nya itu tidak terlalu fluktuatif sehingga khawatirnya ditinggalkan oleh nasabahnya. Kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau tetap fokus ke bagi hasil yang diperoleh nasabah, itu juga diperbolehkan. Ya. Tapi biasanya bank akan menerapkan kayak plan B-nya. Plan B-nya itu adalah ya udah biasanya menggunakan subsidi tapi dari keuntungan bank atau dari keuntungan treasury atau yang lainnya kayak gitu. Yang penting tidak merugikan nasabah lain. Itu sih, Ibu. Oke, terima kasih Pak Rutaya atas penjelasannya ya. Ini memang detail sekali ya. Jadi seperti dikatakan di awal tadi bahwa proses ya, karena memang juga tadi bank sendiri dia terikat dengan mulai dari aturan-aturan yang ada di BI, aturan-aturan dari lembaga terkait, termasuk juga dari DSN ya. Karena fatwa DSN ini walaupun dia sifatnya mengikat untuk seluruh praktisi, tapi kadang ada beberapa tadi yang disebut dengan ijtihad perbankan lah ya, yang itu memang kadang ya karena ya ingin cari keuntungan, otomatis ya boleh saja gitu, namanya juga bagaimana kalau bank itu disebutnya dengan apa ya, bisnis apa nih yang harus mencari dana dari masyarakat dan harus betul-betul kelihatan excellent, bisnis apa namanya? Bisnis Pak ya? Yang dia sangat rentan gitu kan, jadi trust.
Oh iya iya iya. Ya kita juga menghindari ke bisnis-bisnis yang istilahnya ini Pak ya, apa namanya unfavorable industry contohnya ya. Betul. Jadi maksudnya kita tidak masuk tuh ke sektor-sektor yang contohnya kayak eh, ya minuman keras otomatis ya Iya, jelas peternakan ya. peternakan. Betul betul. Kalau Iya ya sampai iya ke ini kan belum ada ya apa namanya bank itu tidak boleh membiayai untuk industri rokok ya sebenarnya ya. iya betul Iya gitu. unfavorable industry. Ke Ya kalau rokok, iya betul. minuman segala macam kita tidak Mhm. masuk. Ya bukan berarti hotel bukan hotel. Kalau hotel sebagian. Ya Sebagian asal betul kan sudah asal ada hotel syariah kan ya. iya 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 iya. Ya termasuk Asal juga tadi bisa mungkin. memastikan betul. Asal Iya betul bisa betul. memastikan bahwa penghuninya adalah benar. Iya betul betul betul. Termasuk juga asas prudensial itu kan juga juga tidak membiayai bukan walaupun dia halal tapi mungkin tadi secara bisnis itu kurang menguntungkan gitu ya kan Iya, banyak juga seperti itu. Itu kan memang udah jadi prinsip lah ya. Oke, ya terima betul. kasih. Waktu kita tadi sebenarnya sampai 11.10 karena ini kayaknya tapi kayaknya jam 11 juga sudah 3 jam sudah cukup banyak ya alhamdulillah. Sudah ini perkenalannya udah sangat banyak sekali. Dan saya rasa saya cukupkan dan mungkin saya ingin mendengarkan, kita dengarkan sama-sama closing remark nih dari Pak Yaya terkait dengan perbankan syariah di Indonesia. Atau Pak Syukur mau komentar dulu? Sudah cukup. Ya. Nanti insya Wow. Allah pekan depan ketemu dengan Pak Syukur insya Allah di kampus ya insya Allah ya. Oke, baik terima kasih. Kita dengarkan dalam 2 sampai 3 menit closing remark dari Dr. Yaya terkait dengan perbankan syariah hari ini dan in the future. Tafadhal, silahkan. Ya, baik Pak Dr. Wisno. Jadi saya senang sekali ya bisa sharing session dengan Bapak Ibu sekalian pada hari ini gitu ya. Dan saya lihat pertanyaannya juga sangat berbobot dan sangat kritis gitu ya. Mudah-mudahan dengan begitu ya, saya sih optimis gitu ya. Untuk pengembangan perbankan syariah itu kan juga harus kita mulai dari segala macam ikhtiar kita lah ya. Segala macam ikhtiar itu termasuk adalah salah satunya adalah kampus gitu ya. Nah, kenapa kampus menjadi suatu yang sangat penting? Karena kampus diharapkan menjadi agen perubahan, ya, agen perubahan ya, agent of change istilah katanya ya. Jadi Betul. artinya dengan di kampus, karena kalau di bank syariah itu sebenarnya sekarang obstacle atau salah satu weakness-nya kita adalah people, ya people yang berkualitas ya. People yang berpikir secara tajam dan kritis, serta people yang open mind. Nah, sehingga kalau kita bicara mengenai perbankan syariah, kalau kita lihat dari segi pesimisnya mah banyak ya. Ya, maksudnya bank syariah itu kok gini sih, kok gitu sih, regulasinya kok tidak menguntungkan, kok tidak berpihak kepada syariah, tidak kepada industri, kok kebijakan pemerintah kok kayaknya tidak tidak support segala macam, banyak hal ya. Tapi kalau kita bicara mengenai optimismenya juga banyak, tergantung dari sudut pandangnya kita bagaimana gitu ya. Sudut pandangnya kita adalah kita harus tetap optimis gitu ya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Kang Aji juga bagus tuh ya, bahwa kita mungkin kita bisa berjamaah sama-sama gitu ya. Karena industri syariah itu memang adalah tugas kita bersama gitu ya. Dalam artian memang kita sekarang harus saling menguatkan dan berjamaah sih ya. Kalau nggak gitu nggak bersatu ya memang agak sedikit kesulitan lah pastinya gitu ya. Karena kita berhadapan dengan gajah yang sudah besar dan kita baru jadi anak gajah. Nanti suatu saat anak gajah itu menjadi gajah beneran. Kita harapannya kan begitu ya. Tadi juga Pak Ajis juga sudah sampaikan ya terkait dengan Baitul Mal. Sebenarnya kalau konsepnya perbankan syariah itu bisa kita buat kayak turunan-turunannya sih Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau kita bicara mengenai perbankan syariah, kita juga bisa paham terkait dengan koperasi syariah, gitu ya. Koperasi syariah kan nggak ada Baitul Malnya, mungkin ya sepengetahuan saya, ya. Tapi koperasi syariah beda dengan Baitul Malnya, gitu ya.
Nah, kalau kita bicara mengenai pembelajaran ekonomi syariah, ya salah satunya adalah perbankan syariah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang berkecimpung dalam bidang koperasi syariah atau Baitul Mal wa Tambil contohnya, itu adalah salah satu ikhtiar kita untuk menguatkan ekonomi syariah. Ya. Kemudian juga ada lagi misalkan kayak koperasi di Bogor itu kayak modelnya Baitul Ikhtiar itu juga model yang bagus tuh ya, yang kayak modelnya Grameen Bank yang apa namanya di Grameen Bank yang nasabahnya itu adalah para perempuan, ibu-ibu rumah tangga, gitu. Ya kayak gitu ya. Dan itu juga layak dikembangkan gitu, sehingga nanti ekonomi syariah itu sangat luas gitu ya, tentunya seperti mungkin pemahaman Bapak Ibu sekalian. Karena dengan begitu, dengan ekonomi syariah yang bisa berkembang mulai dari perbankan, koperasi, ya Baitul Mal, kemudian yang kayak modal ventura kayak gitu ya, dan yang lain-lainnya termasuk jamaah-jamaah kelompok yang mungkin tidak tersertifikasi sebagai lembaga. Kalau misalkan sel-sel itu sudah apa namanya berbankan atau melakukan prinsip syariah, itu lama-kelamaan akan terakumulasi menjadi lebih besar, gitu ya. Sehingga tentunya dari partisipasi masyarakat seperti itu, gitu ya. Dan yang paling penting adalah laksanakan segera mulai sekarang atau hari ini, gitu ya. Maksudnya gini, jangan sampai kita berdiskusi, kemudian melakukan pemahaman segala macam, gitu ya, menguji ke intelektual kita, tapi dalam pelaksanaannya misalkan kita masih di bank konvensional, contohnya gitu ya. Nah, kita memang harus bekerja saling menguatkan. Di dompetnya siapa yang masih ada BCA, contohnya gitu ya, atau ada bank konvensional gitu kan. Nah, ya itu langsung juga potong perlu, gitu katanya itu kalau di MTR tuh. Nah, kita juga harus perlu kita sama-sama introspeksi dan saling ya oke lah gitu ya, nggak apa-apa. Tapi mungkin sebagian besar saya alihkan ke bank syariah, contohnya gitu ya. Hal-hal seperti itu yang merupakan akan berimplikasi sangat baik buat industri syariah yang kita sama-sama bahu-membahu untuk dikembangkan gitu ya. Jadi insya Allah lah ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bergotong royong atau berjamaah gitu untuk menguatkan ekonomi syariah, partisipasi sekecil apapun insya Allah akan memiliki dampak besar buat perkembangan ekonomi syariah. Itu aja mungkin Pak Dr. Misno dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila dari pemaparan dari awal sampai dengan akhir tadi saya ada kesalahan ucapan atau istilah dan segala macam gitu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya, Dr. Yaya. Insya Allah Sabtu depan, insya Allah kita jumpa di kampus ya dengan teman-teman semuanya nih. Insya Allah bisa hadir offline gitu ya untuk pengembangan beberapa mata kuliah yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan untuk semua yang sudah hadir. Ya, alhamdulillah nanti rekamannya juga ada nanti di YouTube saya. Insya Allah akan kita upload untuk agar manfaatnya itu bisa dipergunakan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir bahwa Islamic banking atau perbankan syariah, Islamic economic business dan finance, ekonomi, bisnis dan keuangan itu adalah bagian dari din, bagian dari agama Islam, sehingga merupakan implementasi dari teori syahadah kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita terus memperjuangkan sepanjang hidup kita ekonomi, bisnis dan keuangan syariah menuju falah di dunia wal akhirah dan juga menuju mardatillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Dr. Terima kasih Pak Jumpa Dr. lagi insyaallah. Terima kasih dokter, terima kasih banyak.